Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kamu. Mestinya ini cukup. Firman Allah cukup di sini. Tapi Allah melanjutkan wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Kalau sudah Allah menyatakan Allah menghendaki kemudahan, artinya tidak mau kesulitan. Tapi Allah masih melanjutkan itu. Itu apa artinya? Bahwa agama Islam, agama yang mudah sekali. Dan saya ke Jakarta kemarin waktu wisudanya anak saya. Ditanya sama tetangga itu, kumpul-kumpul tanya, gimana Kiai kalau di Jakarta itu kan tempatnya macet? Nah, wudhu nggak ada. Kalau turun, didorong oleh mobil yang belakang. Ya tetap wajib sholat. Sholatnya gimana? Sholat lihurmatil waktu. Sholat di atas mobil untuk menghormati waktu. Karena sholat itu adalah kewajiban yang menggunakan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Quranul Karim. Kita buka halaman 520. Halaman 520 surah Az-Zariyat. Dimulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddariyati zarwan falhamilati wikram faljariyati yusram falmuqassimati amran innama tu'aduna laqadikum wa innad dina lawaqi'. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ. Qutilal kharrasuna alladhina hum fi ghamratin sahuna yas'aluna ayyana yawmuddin. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqul wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum. Afala tubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Shadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 341. Halaman 341 ayat terakhir dari surah Al-Hajj, yaitu ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fil dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu syuhada'a 'alan nasi fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah
huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita pada hari pertengahan bulan Sya'ban ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tadi malam kita melakukan amal-amal sunnah, amal-amal yang bila dikerjakan akan membawa pahala. Kalaupun toh tidak dikerjakan, ya tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan apa-apa. Cuman perlu diketahui bahwa amalan-amalan sunnah itu antara lain manfaatnya untuk menembel kekurangan-kekurangan dalam amalan-amalan yang fardhu. Jadi sekali lagi penting amalan-amalan sunnah itu dilakukan. Karena itu tadi yang pertama untuk menembel kekurangan-kekurangan yang terjadi pada amalan-amalan yang sifatnya fardhu atau wajib. Yang kedua, dengan amalan-amalan sunnah itu Allah mencintai kita. Mencintai kita. Kenapa kemudian dinyatakan Allah akan mencintai kita dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah? Karena orang yang mengamalkan amalan-amalan sunnah itu perhatiannya sangat besar terhadap hal-hal yang berkaitan hubungannya dengan Allah. Tidak takut apa-apa, tidak takut dikenakan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang fardhu. Kalau fardhu kan kalau tidak diamalkan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak demikian dengan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan sunnah. Tidak terkena ancaman adab pun orang atau hamba Allah serius memperhatikan hal-hal yang sunnah itu. Dari sini letak kenapa Allah kemudian mencintai orang-orang yang mengamalkan sunnah. Dengan catatan tidak mengorbankan yang fardhu. Kalau yang fardhu ditinggal kemudian mengerjakan sunnah, nah itu tertipu namanya. Tertipu setan. Minal ightirar ayyahtamma bin nawafil ma'atarkil faraid. Termasuk orang yang terkena tipu setan adalah orang yang serius ketika mengamalkan amalan-amalan sunnah, tapi yang fardhu-fardhu ditinggal. Itu tidak logis, karena yang fardhu itu merupakan modal pokok. Adapun yang sunnah-sunnah itu keuntungannya. Tapi walaupun sifatnya keuntungan, kan tidak ada orang yang kemudian bekerja hanya dapat pokoknya saja. Kalau apa namanya, kusir dokar itu bunyi kaki kudanya itu kan papo. Tidak ada yang mau bekerja ingin papo itu, mesti ingin untung, mungkin ingin hasil. Katanya ke akur terus hasil kur. Tidak mau papo ini. Menteri papo tangan muter tasbih nih, musola masjid. Jadi artinya kita berhubungan dengan Allah itu jangan hanya mencukupkan pada yang fardhu-fardhu, tapi disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Karena fungsi daripada yang sunnah-sunnah itu selain untuk menembel kekurangan-kekurangan dalam hal-hal yang bersifat fardhu, selain itu Allah mencurahkan kecintaannya pada orang yang setelah istiqomah sempurna melakukan yang fardhu, kemudian disempurnakan, dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah.
Apalagi tadi malam itu konon di dalam beberapa keterangan dalam kitab-kitab itu pergantian buku. Catatan amal yang dulu-dulu dilaporkan kemudian diganti, disodorkan catatan amal yang baru. Nah, ada 3 permohonan kan tadi malam. Yang pertama, memohon kepada Allah mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi berkah umur untuk dipergunakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau panjang umur itu kemudian dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, itu malah makin parah. Jadi waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupan ini, panjangnya umur ini untuk menambah kebaikan-kebaikan, menambah amal-amal dalam kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikan kematian ini ya Allah rahatan, terlepas dari semua keburukan-keburukan. Dia orang yang dipanggil menghadap Allah itu sebetulnya untuk beristirahat, tidak bermaksiat lagi. Kalau masih hidup dan kemudian kehidupannya itu dipergunakan untuk maksiat durhaka kepada Allah, malah semakin bertumpuk-tumpuk dosa kita. Itu yang niat yang pertama tadi malam. Nah, kemudian niat yang kedua, mudah-mudahan diberi tambahan rezeki yang gampang, yang banyak, yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, yang terakhir, mudah-mudahan nyawa kita dicabut oleh Allah dengan membawa Islam dan iman, artinya dalam keadaan husnul khotimah. Karena ini perjuangan terakhir, tidak ada perjuangan lagi. Kalau sudah celaka di sini, sudah wallahu alam, sudah tidak ada harapan lagi. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Baik Bapak, kita lanjutkan satu ayat terakhir dari surah Al-Hajj. Ini kaitannya dengan satu ayat sebelumnya, yakni ayat 76. Ketika pada ayat 76 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang beriman agar melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, ayat 77 ini merupakan ayat yang lengkap, mencakup semua tuntunan-tuntunan di dalam Islam. Yang pertama tentang akidah, dicerminkan dengan alladzina amanu, orang yang beriman. Yang beriman itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan. Beriman kepada yang gaib, beriman pada hari akhir, beriman kepada takdir dan qada Allah, beriman tentang hal-hal yang ditetapkan oleh Allah. Itu dicerminkan dari kalimat alladzina amanu. Sesudah memantapkan kepercayaan itu, kemudian Allah memerintahkan irka'u wasjudu, rukuklah engkau, wasjudu, dan sujudlah engkau. Ini cerminan daripada sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Kenapa rukuk dan sujud yang ditonjolkan? Karena rukuk dan sujud merupakan rukun di dalam sholat yang paling menonjol. Ada rukuk, ada sujud. Nah, kemarin sudah saya jelaskan sedikit luas tentang sholat ini. Kemudian tuntunan berikutnya, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah engkau, menyembahlah engkau, artinya beribadah engkau dengan ibadah jenis yang lain. Ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah silaturahim, ibadah sedekah, ibadah infak. Wa'budu rabbakum. Kemudian tuntunan berikutnya, wa'alul khair, dan perbuatlah kebajikan. Perbuatlah engkau pada kebajikan.
kebajikan yang berkaitan dengan tradisi juga. Tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu harus kita amalkan selagi tradisi-tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena itu maka kemudian ada istilah Islam Nusantara itu dalam rangka itu. Jadi Islam yang dalil-dalilnya ada di dalam sabda-sabda Rasul, apalagi dalam Al-Quran, kemudian terapkan sesuai dengan budaya Indonesia, budaya Nusantara. Misalnya tingkepan, pelet kandung, itu ada hadisnya. Nah, cuman di negara-negara yang ada tingkepan itu, tapi di Indonesia ada. Itu cerdas-cerdasnya ulama-ulama kita di Indonesia. Hadis-hadis itu diterapkan sesuai dengan budaya Indonesia. Hadisnya di mana? Bahwa Rasulullah bersabda, ciptaan salah seorang di antara kalian itu adalah 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu sperma. 40 hari. Nah, kemudian sesudah itu berubah menjadi segumpal darah. 40 hari juga. Kemudian sesudah itu berproses menjadi segumpal daging yang menempel di dinding rahim. 40 hari juga. 40 kali 3 berapa? 120. 120 berarti 4 bulan. Ya kan? Ya. 120 berarti 4 bulan. Nah, dari hadis ini kemudian oleh ulama dicarikan jalan agar supaya orang gampang mengamalkannya. Bahwa pada 40 hari terakhir itu Allah memerintahkan malaikat, mengutus malaikat untuk menetapkan amalnya, catatan rezekinya, jodohnya, nasibnya. Pada usia 40 yang terakhir, pada umur 4 bulan, kandungan 4 bulan. Sesudah ditetapkan, Allah meniupkan roh. Mulai 4 bulan ini si janin mulai bergerak-gerak. Coba tanyakan ke perempuan-perempuan, ke ibu-ibu itu. Bergeraknya mulai umur 4 bulan kandungan. Nah, pada umur 4 bulan ini kemudian ada istilah tingkepan. Nah, soal istilah ya tergantung lingkungan setempat. Artinya apa? Pada saat 4 bulan, ini menjelang 4 bulan itu ada permohonan dari kedua orang tuanya khususnya. Dari ayahnya, dari ibunya, dari keluarga-keluarganya. Ngundang teman tetangga. Bersama-sama mendoakan agar supaya ketetapan yang diberikan oleh Allah untuk sang bayi ini, si janin ini, yang baik-baik, umurnya diberi umur yang panjang, rezekinya diberi rezeki yang lapang, kemudian nasibnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu cara Islam Nusantara seperti itu, bukan Islam Nusantara itu Islam aliran baru, bukan. Kadang orang yang tidak suka itu kemudian membuat isu-isu. Wah, ada aliran baru ini dari Islam Nusantara. Tidak seperti itu memahaminya. Itu dah. Nah, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Di surah di kitab Al-Arba'in juga disebutkan begitu. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan itu. Artinya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini waf'alul khairat, tuntunan untuk berbuat kebajikan-kebajikan. Termasuk tradisi-tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan, sedikit demi sedikit kita kurangi sampai kita hentikan. Misalnya apa yang bertentangan? Misalnya nyonteng. Kemudian di sangatan, apa bahasa Jawanya sangatan itu? Ya. Kenapa? Sangatan itu aliran air masuk ke sawah itu ke dalam. Masuk awal pertama. Ya, air misalnya dari kali masuk pertama, lalu lubangan itu sangatan namanya. Orang bilang sangatan.
Orang-orang sepuh dulu, orang tua dulu kan naruh tacin, merah putih, kemudian macam-macam ditaruh situ. Entah hiasan ini, tetap begitu? Enggak. Nah itu bertentangan dengan syariat. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang dibanding dengan yang dulu. Sudah mulai berkurang. Nah, hal-hal yang seperti itu kita kurangi. Nah, menghentikannya tidak boleh satu kaligus. Karena kalau menghentikan satu kaligus, frontal itu bisa menjadi gejolak di tengah masyarakat. Pelan. Semakin terdidik generasi-generasi berikutnya, akhirnya ditinggalkan. Sekarang kan boleh ditinggalkan. Diganti dengan yang lebih bermanfaat. Apa yang lebih bermanfaat? Biaya untuk menaruh itu disedekahkan pada fakir miskin aja. Tidak dibuang-buang di situ. Misalnya lagi kalau malam Jumat, melaki rokok kamera mbanawa malai rokok. Nah, ini tradisi yang bertentangan dengan syariat. Mana ceritanya? Nah, yang begini-begini ini mulai kita sedikit. Ini pun juga Islam Nusantara memperbaiki yang bertentangan dengan syariat, tapi tradisi-tradisi yang masih bagus dan tidak bertentangan dengan syariat, kita lestarikan seperti tingkepan itu tadi. Kalau orang Madura bilang pelet kandung. Kalau yang 7 bulan bagaimana, Kiai? Ada juga dalilnya dalam Al-Quran. Ada juga dalilnya. Falamma tawasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Setelah suami istri itu mencampuri, artinya hubungan dengan istrinya, nah, kemudian hamil yang ringan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih ringan. Falamma atqalat da'awallahu rabbahuma. Pada saat kandungan itu mulai memberat, sudah terasa berat oleh ibu. Da'awallah, dia keduanya ayah dan ibunya mendoakan kepada Allah. Ini juga dalilnya seperti itu. Ya walhasil ulama-ulama tidak bakalan kemudian menjerumuskan umat kepada kemusyrikan. Kalau kemudian itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Jadi ada. Ini tuntunan yang terakhir. Waf'alul khair. Perbuatlah engkau al-khair kepada kebajikan-kebajikan, termasuk juga tradisi-tradisi baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, dalam istilahnya tradisi baik itu disebut ma'ruf, sesuatu yang dikenal dengan masyarakat dan itu tidak bertentangan dengan syariat, itu wajib dilaksanakan. Karena kalau tidak, itu goncang. Tradisi itu goncang. Nah, ayat berikutnya, ayat 78, Allah menegaskan bahwa untuk mengamalkan itu semua, mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam, mulai dari sholat 5 waktu sampai yang sunnah-sunnah, berbuat amalan-amalan lain yang baik-baik, termasuk tradisi-tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat, itu berat, bukan pekerjaan mudah. Memperdalam akidah, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi dengan berjamaahnya, melaksanakan ibadah puasa, zakat, haji, berbuat baik, kebaikan-kebaikan yang ada di tengah masyarakat, itu semuanya berat. Oleh karenanya, pada ayat terakhir dari surah Al-An'am ini disebutkan wajahidu fillah haqqa jihadi. Wajahidu, dan berusahalah dengan keras. Jadi mujahadah itu artinya berusaha dengan keras, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Wajahidu, dan berusahalah engkau, berjihadlah engkau. Artinya memerangi hawa nafsu. Wajahidu, dan berjihadlah engkau. Berusahalah engkau sekuat tenaga untuk memerangi hawa nafsu fillahi, di jalan Allah.
haqqa jihadi, dengan berjihad yang sebenar-benarnya. Haqqa jihadi, dengan sebenar-benar berjihad. Artinya usaha ikhtiar kita untuk melakukan tuntunan-tuntunan yang disebutkan dalam ayat 77 itu tadi, tentang akidah, tentang sholat yang meliputi ibadah-ibadah keislaman, tentang perbuatan-perbuatan kebajikan. Kita perlu usaha dengan keras. Kalau tidak mampu kita. Tidak mampu untuk melakukan sholat 5 waktu. Apalagi ini menjelang Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau kita tidak berusaha mengalahkan diri kita sendiri, tidak mampu kita. Tidak mampu. Ini bulan Ramadan sebentar lagi, kurang lebih setengah bulan lagi kita masuk di bulan Ramadan. Ini ibadah yang luar biasa. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kenapa luar biasa puasa di bulan Ramadan ini? Karena puasa ini diperintahkan Allah untuk menjauhi larangan. Beda dengan sholat, haji, zakat. Itu perintah Allah dengan melaksanakan perintahnya. Melaksanakan pekerjaan. Tapi di dalam bulan Ramadan tidak ada pekerjaan yang dikerjakan. Tapi malah justru larangan yang dihindar. Larangan. Jangan makan, jangan minum, jangan kumpul dengan istri di siang hari, jangan omong kosong, jangan omong bohong, jangan hoak dan sebagainya. Itu larangan-larangan semua di bulan Ramadan itu. Larangan. Nah, kalau sholat harus kamu baca Fatihah, harus kamu baca tahiyat, harus kamu ada ruku. Itu perintah. Perintah. Kalau dalam bulan Ramadan berpuasa, itu larangan. Yang diperintah. Nah, pekerjaan yang dengan menjauhi larangan itu lebih berat daripada pekerjaan dengan melaksanakan perintah. Lebih berat. Jadi meninggalkan larangan itu lebih berat daripada melaksanakan perintah. Oleh karenanya di sini tekankan wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah engkau, artinya berusaha engkau dengan sungguh-sungguh fillahi, di jalan Allah, dalam melaksanakan, paling tidak dalam melaksanakan tuntunan-tuntunan yang disebutkan dalam ayat 77 itu, haqqa jihadi, dengan sebenar-benar berjihad. Huwa tabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Huwa, dia, Allah. Huwa, dia Allah, ijtabakum, telah memilih Allah kum, kepada kalian. Dia Allah, ijtabakum, telah memilih atau memilihkan Allah kepada kalian. Memilihkan apa? Agama, yaitu agama Islam. Dipilihkan oleh Allah untuk kaum muslimin. Wajtabakum. Ini pujian Allah kepada umat Nabi Muhammad. Pujian. Ada ayat lain juga yang memuji umat Nabi Muhammad, yang memuji kita, seperti yang ada di dalam surah apa itu? Surah Ali Imran kalau tidak salah. Oh ya, surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ada ketemu? Itu ayat surah Ali Imran ayat 110. Ini pujian Allah kepada umat Nabi. Kuntum, coba baca Pak Guru. Gimana?
fasikun. Terjemahnya. Nah, itu pujian juga. Pujian dari Allah terhadap umat Nabi ini. Ya, pujian kepada kita. Bahwa kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memiliki satu sifat yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Social control di masyarakat. Saling mengingatkan. Ada kejelekan, kita ingatkan. Ada penyimpangan, kita luruskan. Itu ciri dari umat Nabi Muhammad. Ciri daripada umat Nabi Muhammad. Jadi kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnasi yang ditampilkan oleh Allah untuk manusia. Sama dengan ini, wattabakum. Dialah Allah ittabakum yang telah memilih dan memilihkan agama buat kamu sekalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj wa ma ja'ala 'alaikum, dan tidak menjadikan Allah 'alaikum untuk kalian fid dini di dalam agama min harajin dari sedikit kesempitan pun. Jadi Allah tidak menjadikan kesempitan sedikit pun di dalam hal melaksanakan agama Islam ini. Agama yang ringan, agama yang yang gampang. Bisa dilihat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Surah Al-Baqarah ayat 185, di situ Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, ada. Agak di belakang ya, ada. Yuridullahu. Ya. Ala ma hadakum. Terjemahnya. Allah. Sudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kamu. Mestinya ini cukup. Firman Allah cukup di sini. Tapi Allah melanjutkan wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Kalau sudah Allah menyatakan Allah menghendaki kemudahan, artinya tidak mau kesulitan. Tapi Allah masih melanjutkan itu. Itu apa artinya? Bahwa agama Islam, agama yang mudah sekali. Dari ayat ini, maka ulama kemudian mengelompokkan. Ada rukhsah. Ada rukhsah. Kemurahan. Azimatun, kemudian rukhsatun.
Azimah ini hukum asli. Azimah hukum asli. Hukum aslinya apa? Sholat itu berdiri. Ini hukum aslinya. Tapi ada rukhsah, kemurahan bagi mereka yang tidak berdiri, bisa berdiri. Kalau berdiri gemeteran, itu rukhsah. Hukum kedua sesudah azimah, hukum asli ini. Puasa bulan Ramadan, semua hukumnya wajib berpuasa. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, ada rukhsah, hukum yang meringankan. Jadi dalam Islam tidak ada satu hukum pun yang berat, semuanya mudah. Bangkai haram bagi mereka yang mati kalau tidak makan bangkai, boleh makan bangkai sekedar untuk hidup. Ini yang dimaksud wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah tidak menjadikan buat kamu dalam agama itu min haraj, dari sedikit kesempitan pun. Sedikit saja dari kesempitan, apalagi banyak yang sulit-sulit. Sedikit saja nggak ada yang sulit dalam agama. Nah itu. Kenapa saya dikaitkan dengan ayat supaya kita lebih mantap ya pemahaman kita bahwa ayat ini kaitannya dengan itu, ayat ini kaitannya dengan ini dan sebagainya. Sehingga lengkap, pengetahuan kita ini lengkap. Nah, kemudian kita masuk ke azimah dan masuk kepada pengertian rukhsah dan sebagainya. Oh, di peperangan saja boleh sholat misalnya di atas kereta. Kita kan tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Saya pernah ceritakan ketika di Jakarta, saya ke Jakarta kemarin waktu wisudanya anak saya, ditanya sama tetangga, kumpul-kumpul tanya, gimana Kiai kalau di Jakarta itu kan tempatnya macet, wudhu nggak ada, kalau turun didorong oleh mobil yang belakang, ya tetap wajib sholat. Sholatnya gimana? Sholat lihurmatil waktu, sholat di atas mobil untuk menghormati waktu. Karena sholat itu adalah kewajiban yang menggunakan waktu. Sholat yang kewajiban yang menggunakan waktu. Ada sholat pagi yang namanya subuh, ada sholat siang yang namanya zuhur, ada yang sholat sore yang namanya asar dan maghrib, ada yang sholat waktu malam yang namanya isya. Nah, waktu-waktu ini tidak boleh diropel, tidak boleh diropel. Diropel itu maksudnya biar tidak sibuk-sibuk, Kiai. Kenapa yang 5 waktu ini bukan satu kali aja di pagi hari? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena di situ ada hikmah. Kenapa kalau sholat subuh pagi, kalau sholat duhur agak siang di tengah hari, kalau sholat asar dan maghrib itu di sore hari? Itu latihan disiplin kita. Mendisiplinkan diri terhadap waktu. Oleh karenanya sangat disesalkan, sangat memprihatinkan ketika Indonesia mayoritas orang Islam, kaum muslimin, tapi disiplinnya rendah. Itu apa artinya? Disiplin mengatur waktu sholatnya yang tidak ajib. Coba kita amati. Kita amati. Ini pelajaran sebetulnya. Oleh karenanya, aqimis sholata indat sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu adalah bagi orang mukmin itu kewajiban yang menggunakan waktu. Ada waktu ini, waktu ini, waktu ini. Dan ini perkembangan yang terakhir dan paling bagus. Nabi-nabi terdahulu itu sholatnya satu hari satu kali. Ada yang sholatnya pagi hari dan malam hari. Di awal Islam juga begitu dulu. Pada zaman Nabi. Tapi kemudian setelah Isra Mi'raj itu ada tuntunan-tuntunan yang lebih rinci. Kalau subuh, yang namanya subuh itu sobah, waktu pagi. Yang namanya duhur itu ada di punggung, artinya matahari ketika ada di tengah. Itu filsafat-filsafatnya sudah sangat-sangat dalam, sangat dalam. Kalau lebih-lebih kalau kemudian dikaitkan dengan latihan mendisiplinkan hidup. Latihan mendisiplinkan hidup.
Nah, kembali kepada ini, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, dan Allah tidak menjadikan alaikum terhadap untuk kalian semuanya fid-din dalam agama min harajin dari sedikit kesempitan pun. Tidak ada yang sempit. Yang ada yang sempit. Tidak ada yang sulit. Nah, kaitannya dengan itu tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah-mudah dan Allah tidak menghendaki yang sulit-sulit. Millata abikum Ibrahim. Millata abikum, itulah agama bapak kalian yang bernama Ibrahim. Bapak. Jadi Nabi dinisbatkan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapak. Secara secara keturunan memang sudah tepat Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak moyang dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Istri yang pertama itu namanya Sarah. Istri yang kedua itu namanya Hajar. Nah, yang Sarah ini lama tidak punya keturunan. Nah, kemudian diizinkan oleh si Sarah ini, istri pertamanya Nabi Ibrahim, untuk menikah. Pembantunya sendiri orang kulit hitam. Namanya Hajar. Tidak lama kemudian melahirkan si Hajar ini. Lahirkan Nabi Ismail. Kersane Allah. Nah, ini saya ikut-ikut orang Jawa. Kersane Allah. Kalau orang Jawanya kersane Allah. Kersane Allah. Ini si Sarah ini lahir juga. Bernamanya Ishak. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya dua putra. Dari istri yang pertama, istri yang kedua itu bernamanya Ismail, dan istri yang pertama itu namanya Ishak. Dari Ishak ini melahirkan Yakub. Yakub ini Israel namanya. Israel. Jadi Nabi Yakub itu namanya asalnya Israel. Nah, keturunan dari Mak Yakub itu Bani Israel. Termasuk Israel yang sekarang. Jadi saudara. Oleh karenanya, karena demikian silsilahnya, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama bapak kamu dulu, Ibrahim. Sebagaimana pada doa iftitah ketika salat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini meriwayatkan silsilah keagamaan itu dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Hanifan, agama hanif, agama yang condong pada kebenaran. Musliman, yang menyerahkan diri secara total pada Allah, kemauan dan kehendak Allah. Jadi orang Islam itu artinya orang yang memasrahkan dirinya secara total pada Allah. Pasrah, mau dibagaimanakan, mau diapakan oleh Allah. Suruh sholat, ya sholat. Suruh puasa di bulan Ramadan, ya puasa. Yang mampu disuruh haji, ya haji. Dan seterusnya. Artinya pasrah. Tak alele, kata orang Madura. Apa kalau Jawa? Hah? Menolak itu kan bahasa Indonesia. Alele. Ya lele. Jadi millata abikum Ibrahim. Karena demikian, maka ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi, tuntunan yang disampaikan oleh Nabi, itu rata-rata bersumber atau merupakan kelanjutan dari apa yang diterapkan pada masa Nabi Ibrahim. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah, ayat 124. Ya, betul. Surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Bagaimana Pak Guru?
fa'atammahun. Yanadu zalimin. Nah, titik pembicaraan kita pada kaitannya dengan ayat ini, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika Allah menguji Ibrahim itu dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat ini ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beberapa kalimat itu merupakan perintah dan larangan, ada yang mengatakan itu urusan manasik haji, ada yang mengatakan 10 anjuran atau pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang berkaitan dengan kebersihan. Ada 10 kebersihan ajaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. 5 ada di bagian kepala dan 5 ada di bagian tubuh kita. Apa yang 5 itu? Yang pertama, al-madmadah, kumur-kumur, berkumur-kumur. Ya kumur-kumur, kemo ya, kemo itu ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian yang kedua istinsyak, menghirup air kemudian disemprotkan lagi, menghirup air ke hidung kemudian disemprotkan lagi. Itu ajarannya Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga siwak, sikat. Baik dalam keadaan baru bangun maupun ketika mau sholat atau ketika mulut berbau karena lama tidak makan minta minum kemudian baunya berubah, itu sunat sikat. Itu ajarannya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kelima, 5 ya, 4. Yang keempat mencukur kumis, memotong kumis. Itu yang keempat. Yang kelima, muka, kepala, rambut. Dulu orang-orang sepuh dulu, kalau anak putrinya, epoka rambutnya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Masih ingat yang sepuh-sepuh? Itu dulu, nenek moyang kita dulu, ibu-ibu kita, mbak-mbak kita. Kalau anak putri itu, yang kanan di tengah, balik ke kanan, kemudian yang satu, itu muka katanya, muka rambut. 5 ada di kepala, bagian kepala. Pertama kumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung dan menyemprotkan kembali. Kemudian yang ketiga siwak, yang keempat mencukur kumis, kemudian yang kelima muka rambut, artinya sisir rambut. Ini kebersihan semua, kepantasan, keindahan dan kebersihan. Ajarannya Nabi Ibrahim. Yang 5 berada di bagian tubuh yang lain. Jadi 5 ada di bagian kepala, 5 ada di bagian tubuh. Yang 5 apa? Mencabut bulu ketiak. Untuk kerengak. Itu ajarannya Nabi Ibrahim. Yang pertama, yang ke-6 mencabut bulu ketiak. Yang ke-7 mencabut bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan. Kenapa? Ini kebersihan semua. Kalau kemudian kemaluan kita itu pas enggak ombud, apa ombud itu? Gondrong, itu tempatnya sarang penyakit. Tidakkah ini urusan kebersihan? Itu ajarannya Nabi Ibrahim. Kemudian yang ke-8 ya, khitan. Itu ajarannya Nabi Ibrahim juga. Jadi di antara nabi-nabi yang 25 itu yang mencocokkan khitan itu Nabi Ibrahim pertama. Ingat, Nabi Ibrahim itu khitan pada umur 80-an. Oh, kalau sekarang umur 80 baru khitan. Burus tukang sunat.
Kemudian yang terakhir itu istinja. Istinja itu bersuci dengan air. Itu ajarannya Nabi Ibrahim. Ajarannya Nabi Ibrahim. Dan itu bukan istinja dengan batu. Nah, di dalam Islam, ajaran Nabi Muhammad itu ada dua istinja itu. Istinja dengan air, bersuci dengan air, dan istinja dengan batu. Nah, ajaran Nabi Ibrahim yang 10 itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak wajib sebagaimana pada ajaran Nabi Ibrahim. Yang wajib bagi ajaran Nabi Muhammad itu ada istinja dan hitam. Itu yang wajib. Karena demikian, maka ayat ini millata abiku Ibrahim, agama yang kau bawa itu wahai Muhammad, itu agama bapak kamu dulu Ibrahim. Nabi Ibrahim menjadi rebutan. Orang Yahudi juga merebut Nabi Ibrahim. Orang Nasrani juga menyebut Nabi Ibrahim. Orang Islam apalagi menyebut. Masing-masing ingin mendapatkan bagian tetesan dari karomah dan keistimewaan Nabi Ibrahim. Ingin masuk surganya. Ibarat orang akan masuk surga atau masuk ke satu tempat. Siapa yang punya pegang kuncinya, itu yang berkenan. Kalau misalnya Yahudi misalnya mengklaim, wah Ibrahim itu Abraham, kalau orang sana, orang Nasrani juga bilang Abraham. Mereka nggak pegang kunci, tapi ngeklaim saja bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk tetesan leluhurnya. Ajaran-ajarannya nggak diikuti, ajaran Nabi Ibrahim. Yang persis mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad yang kemudian dituangkan sunnah-sunnahnya kepada umatnya. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Dia Allah atau Nabi Ibrahim. Jadi huwa itu kata ganti nama. Huwa dia yang dimaksudkan Allah atau dia Nabi Ibrahim. Sammakumul muslimin, memberi nama atau menamai Allah atau Nabi Ibrahim itu kepada kalian al-muslimin sebagai orang-orang muslim. Artinya agak orang yang pasrah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam doa itu Hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini samakumul muslimin. Nah, muslimin itu artinya pasrah total kepada Allah. Itu orang Islam. Jadi Islam itu artinya pasrah. Min qablu, dari sebelum ini atau sejak dahulu maksudnya, wa fi hada, dan di dalam ini kitab Al-Qur'an. Itu disebut muslimin. Liyakunar rasulu syahidan alaikum, agar supaya ada ar-rasul, siapa rasul artinya Nabi Muhammad, syahidan menjadi saksi alaikum terhadap kalian kelak di hadapan Allah. Jadi saksi, Nabi menyaksikan itu benar umat kami ya Allah telah melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah kami. Wa takunu syuhada'a 'alan nasi, dan kalian umat Nabi syuhada'a menjadi saksi 'alan nasi atas semua manusia. Atas semua manusia menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Umat Islam ini menjadi saksi kepada umat-umat terdahulu, kepada nabi-nabi terdahulu. Karena umat Islam itu mengakui semua nabi itu tanpa membeda-bedakan. Beda dengan agama Yahudi dan Nasrani. Mereka membeda-bedakan, tidak suka terhadap Nabi Muhammad. Tapi umat Islam tidak begitu. Nabi Isa juga mengimani bahwa itu nabi. Nabi Musa juga begitu. Nabi Ibrahim apalagi. Nabi Nuh, Nabi Idris, semua yang 25 yang disebutkan dalam Al-Quran itu semua diimani oleh umat Islam. Tapi tidak sebaliknya, orang-orang Yahudi yang mengklaim sebagai tetesan Nabi Ibrahim itu tidak mengimani pada Nabi Muhammad. Tidak mengimani. Kalau saya sejak beberapa kesempatan terdahulu itu menyatakan mereka kan karena iri saja.
Karena Nabi Muhammad itu tetesan dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail itu tetesan dari putranya Nabi Ibrahim yang dari budak. Kalau yang Siti Sarah dari bangsawan. Karena dari budak kok tahu-tahu jadi nabi terakhir diangkat oleh Allah. Jadi iri. Wa takunu syuhada 'ala faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah. Faqimus salata, maka tegakkanlah kalian as-salata kepada salat, wa atuz zakata, dan keluarkanlah kalian az-zakata kepada zakat. Nah ini gandeng. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah kalian kepada salat sebagai kesolehan, ciri tanda dari kesolehan individual. Salat itu kesolehan individual. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah kalian kepada zakat sebagai ciri dari kesolehan sosial. Jadi kesolehan individual harus berimbas menjadi kesolehan sosial. Tidak sempurna atau bahkan salah di hadapan Allah kalau kita hanya soleh individual, hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan sesama makhluk Allah tidak baik. Itu tidak benar. Jadi dua-duanya harus kita jalin. Baik hubungan dengan Allah, menjalin hubungan baik dengan Allah, dan menjalin hubungan baik dengan sesama makhluk Allah, khususnya dengan manusia. Wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kamu billahi, dengan jalan Allah. Dengan jalan Allah, yakni Al-Quran. Huwa maulakum, huwa dia Allah, maulakum, penolong kalian. Maulakum, penolong kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Fa ni'mal maula, maka sebaik-baik penolong, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik tadi pelindung. Fa ni'mal maula, maka sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasiru, dan sebaik-baik penolong dia Allah. Jadi Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kalau kita di tengah kehidupan sehari-hari ada yang melindungi, ada yang menolong, tapi Allah lebih berhak untuk menjadi pelindung dan penolong. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna, wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bi aktafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati. Faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuhyati. Wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati. Wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati. Alaihi salatullahi thumma
salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil hajati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah.